Shalom, keluarga Saat Teduh yang sangat saya rindukan dan selalu saya doakan. Selamat bertemu kembali walau tidak secara tatap muka namun dalam hadirat Tuhan kita bisa saling mengalami jamahan Tuhan dan kasih Tuhan lewat firman-Nya. Selamat mengalami lawatan Tuhan dalam Saat Teduh hari ini. Bagi yang memiliki permohonan doa, bisa dituliskan di kolom chat, dan nanti akan kami doakan setiap doa-doa yang masuk. Dan biarlah hari ini giliran saudara yang akan mengalami mujizat Tuhan dan pergumulan Anda akan Tuhan jawab. Mujizat Tuhan itu nyata bagi saudara, yang penting beriman dan tetap percaya kepadanya. Puji Tuhan. Adapun tema khotbah hari ini adalah upah orang benar. Upah orang benar, percayalah, tidak pernah sia-sia kita menjaga hati kita bersih dan benar di hadapan Tuhan. Walau kita tidak bisa melihat upah kita saat ini, ikut Tuhan itu tidak pernah rugi, karena kita mengikuti Tuhan Yesus yang baik dan adil. Tuhan memisahkan kambing dengan domba, antara orang fasik dan orang benar. Upah orang benar ada pada Tuhan. Ayub 42 ayat 7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hamba-Ku Ayub. Sahabat dekat Ayub malah menghakimi Ayub. Ini mengajari kita berhati-hati, jangan cepat komentar tentang orang lain, apalagi jika orang yang kita komentari itu diterima oleh Tuhan, atau dibenarkan, bahkan dimuliakan dan diurapi Tuhan. Kita tidak usah membalas kejahatan dengan kejahatan, asalkan Tuhan berfirman kepada kita, itu saja tanggung jawab kita. Tugas kita hanya mempertanggungjawabkan firman yang Tuhan taruh di hidup kita. Tidak perlu urusi firman Tuhan kepada orang lain kecuali kita memberitakan firman kepada mereka. Ayub 42, ayat 8 dan 9. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hamba-Ku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hamba-Ku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hamba-Ku Ayub. Maka pergilah Elifas, orang teman, Bildad, orang Suah, dan Zofar, orang Nama, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Jika kita berdosa sendirian, kita perlu bertobat sendirian. Tetapi jika kita berdosa ramai-ramai, kita perlu bertobat bersama-sama juga. Orang benar tidak tentu enak, tetapi enak jadi orang benar, karena kita tidak ada jarak dengan Tuhan. Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub, setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuhan memulihkan Ayub setelah dia berkati musuhnya. Kita harus mendoakan musuh-musuh atau orang yang berbuat jahat kepada kita, sama halnya dengan kita mendoakan teman-teman kita. Berikut ini catat ya, apa-apa saja yang merupakan upah orang benar. 1. Apa yang iblis ambil dikembalikan 2 kali lipat. Bukan apa yang Tuhan ambil, tetapi apa yang iblis ambil secara paksa. Ketika istri Ayub meminta Ayub mengikuti Tuhan, Ayub tetap setia pada Tuhan dan berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub tidak mau menuntut Tuhan, karena semua dari kemurahan-Nya. Jika ada yang Tuhan ambil, kita harus belajar bersyukur. Ayub berpikir bahwa Tuhan yang mengambil, padahal sebenarnya itu iblis. Tuhan bukan mencobai tetapi menguji iman. Jangan taruh rasa curiga kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk pada kita. 2. Musuh orang itu didamaikan dengannya. Ayub 42 ayat 11. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berdukacita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Teman sejati adalah yang bersama dengan kita saat kita bukan siapa-siapa. Salah satu upah orang benar adalah manusia, relasi, hubungan, kemitraan, sanak saudara. Akan ada orang lama yang dulu belum dekat, saat ini menjadi dekat setelah badai berlalu. Ada juga orang lama yang kembali setia. Ada orang lama yang mencibir, namun akhirnya kemudian mereka bertobat dan akhirnya bersama kembali. Bisa juga orang baru yang Tuhan bawa datang ke hidup kita, yang tidak punya sifat seperti orang lama yang mengecewakan. 3. Penyertaan Tuhan begitu nyata atasnya. Ayub 42, ayat 12 sampai ayat yang ke-17.
Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia dan yang ketiga Krenhapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya, ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub, tua dan lanjut umur. Tuhan benar-benar memulihkan persis 2 kali lipat apa yang dicuri oleh iblis. Perihal anak-anak Ayub yang baru sejumlah persis anak-anak yang lama, ini sebuah penghiburan dan penyertaan dari Tuhan. Miliki penyertaan, dan jaga perkenanan Tuhan, amin. Saat ini semua doa yang sudah masuk dalam kolom chat akan kami tumpangkan tangan dan kami bawa ke hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap doa dan pergumulan yang tertulis di kolom chat. Apapun itu permasalahan yang dihadapi oleh setiap anak-anak-Mu yang mengikuti saat teduh bersama ini, hamba berdoa mari Tuhan, turunkan pertolongan-Mu bagi mereka. Yang dililit hutang Tuhan mampukan mereka untuk menyelesaikan semuanya, yang anaknya sudah tidak pulang lagi ke rumah, Tuhan bawa anak itu kembali dan Tuhan jaga selalu dimanapun anak itu berada. Yang sakit lambung, sakit pinggang, sakit mata, bahkan yang sakit kedua tangannya tidak bisa digerakkan, mari Tuhan sembuhkan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan saat ini. Bahkan yang sakit miom, kista dalam nama Yesus sembuh di dalam kuasa Tuhan. Dengan iman terima mujizat kesembuhan. Yang bergumul untuk dana studi anak-anak mereka, mari Tuhan, Engkau Yahova Jireh yang penuh dengan kekayaan dan kemuliaan, Engkau sedang menyediakan dananya dan segala sesuatu yang dibutuhkan. Bahkan Tuhan juga sediakan modal dan dana bagi mereka yang ingin merintis usaha baru. Yang bergumul untuk renovasi rumah juga Tuhan cukupkan. Apapun pergumulan dan permasalahan dari keluarga saat teduh ini, Tuhan jawab semuanya, Tuhan tolong dan Tuhan buka jalan bagi mereka. Tidak ada jalan yang tertutup ketika kami percaya bahwa Tuhan sanggup membuka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah pertolongan Tuhan, amin. Dan saat ini angkatlah kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Turunlah kiranya kasih dan kelimpahan berkat dari Bapa, dan anugerah dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah penyertaan dan pertolongan dari Roh Kudus turun atas engkau dari sekarang sampai selamanya. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah finansialmu, diberkatilah buah kandunganmu, dan diberkatilah keluargamu, dan apapun yang engkau kerjakan semuanya Tuhan buat berhasil. Dengan iman terimalah berkat yang besar ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.